Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya, kalau Bapak berkenan, saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak. Yang saya dengar ya Pak, itu yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada, semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan bahwa penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, di bawah masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya. Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti iya. Pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu. Nggak masalah gini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat. Saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepolisian, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli, bukan penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepatutnya gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya? Dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi,
ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau Anda keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke, masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto Suryadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya. Anda Rasulullah silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka, semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia, 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa nggak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya. 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahu lah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dikatakan bahwa Perpol itu saya langgar kemudian itu. Saya bukan itu Pak. Saya bikin Perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, mohon maaf saya bukan katakan Bapak langgar, tapi dilanggar oleh penyidik. Bapak bukan langgar, Pak. Ini Mohon maaf. udah 10.20. Daripada saya stop. Tiba-tiba Terus yang kedua Pak tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak, penentuan pasal-pasal itu tadi Pak, itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli. Kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak, jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, saya hanya ini semangat saya Pak, hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak, saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Pak Saya Nasrullah. menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum masuk seperti itu kita nggak kelakuan perbaikan kan nggak baik. Ya, Pak Nasrullah, Itu, Pak, saya percaya kok Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim termul aja, rapat sendiri mereka aja mereka. Ya, halo teman-teman Nalar Politik. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah perkembangan terbaru yang kembali menarik perhatian publik. Terkait polemik ijazah Presiden Jokowi, isu yang sudah bergulir cukup lama, dia kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul berkabarnya bahwa laboratorium forensik telah menerima dokumen yang akan diuji secara langsung. Tentu saja, kabar ini membuat banyak pihak penasaran karena hasilnya dinilai dapat memberikan jawaban yang selama ini kita tunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya, dalam beberapa hari terakhir, berbagai media sosial dipenuhi diskusi mengenai proses pemeriksaan tersebut. Ada yang berharap hasil uji forensik ini dapat mengakhiri polemik. Namun ada juga yang masih mempertanyakan berbagai aspek yang dianggap belum jelas. Perdebatan pun terus berlangsung di tengah masyarakat dengan beragam sudut pandang.
Nah, bagaimana video kali ini saya akan mengulas isi pembahasan yang disampaikan dalam video tersebut. Mulai dari perkembangan terbaru, tanggapan terbaik dari pihak, hingga bagaimana masyarakat merespon isu yang terus menjadi perhatian publik ini. Jadi, simak sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi penting yang sedang ramai diperbincangkan. Ya teman-teman narpolitik, video ini menyoroti informasi mengenai proses pemeriksaan dokumen yang disebut telah masuk ke tahap pengujian di laboratorium forensik. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana proses ilmiah dan teknis yang dilakukan untuk memastikan keaslian sesuatu dokumen yang menjadi objek perdebatan selama ini. Ya, dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa laboratorium forensik ini memiliki metode tertentu dalam memeriksa dokumen. Memeriksanya biasanya tidak hanya melihat bentuk fisik dokumen, tetapi juga berbagai unsur pendukung seperti tinta, jenis kertas, karakteristik tulisan, hingga berbagai macam aspek teknis lainnya yang dapat memberikan gambaran mengenai keaslian sesuatu dokumen. Perkembangan ini dianggap penting karena selama bertahun-tahun polemik tersebut lebih banyak berlangsung di ruang publik, di media sosial, banyak argumen muncul dari berbagai pihak, namun belum semuanya didasarkan pada hasil pemeriksaan yang bersifat teknis dan ilmiah. Karena itu muncullah harapan bahwa proses laboratorium dapat menghadirkan data yang lebih objektif. Ya teman-teman, video tersebut juga menyoroti tingginya perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Tidak sedikit warga yang menjadi pengikut memperkenalkan perkembangan dari hari ke hari karena menganggap isu tersebut memiliki dampak terhadap kepercayaan publik dan terhadap institusi maupun tokoh yang terlibat dalam polemik tersebut. Selain itu terdapat pembahasan mengenai bagaimana berbagai pihak menyampaikan pandangan masing-masing. Sebagian menilai proses pemeriksaan harus dihormati dan ditunggu hasilnya tanpa membuat kesimpulan terlebih dahulu. Pendapat ini muncul karena mereka menganggap proses hukum dan forensik memerlukan waktu serta ketelitian yang tinggi. Di sisi lain, terdapat kelompok yang meminta agar seluruh proses dilakukan secara transparan. Mereka berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat dipublikasikan secara jelas sehingga tidak menimbulkan spekulasi baru. Transparansi dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang akan diumumkan. Video ini juga menyinggung bahwa polemik yang berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Ketika informasi yang beredar tidak selalu sama, maka di ruang perdebatan menjadi semakin luas. Karena itulah hasil pemeriksaan forensik dipandang sebagai salah satu langkah yang dapat diberikan kejelasan berdasarkan analisis teknis. Yang menariknya adalah perhatian publik tidak hanya tertuju pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang sedang berjalan. Banyak orang ingin mengetahui bagaimana mekanisme pemeriksaan dilakukan, siapa saja pihak yang terlibat, dan sejauh mana hasil pengujian nantinya dapat dijadikan rujukan dalam menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini muncul. Ya teman-teman, dalam video tersebut juga terlihat bagaimana isu ini masih memiliki daya yang besar di ruang publik. Setiap perkembangan baru langsung menjadi bahan diskusi, baik di media sosial maupun forum-forum diskusi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut belum kehilangan perhatian publik meskipun telah berlangsung cukup lama. Terlepas dari berbagai pendapat yang ada, satu hal yang menjadi sorotan adalah pentingnya menunggu hasil resmi. Dalam berbagai kasus yang melibatkan pemeriksaan dokumen, kesimpulan umumnya baru dapat diambil setelah seluruh proses verifikasi selesai dilakukan. Oleh karena itu, banyak pihak mengaitkan agar masyarakat tetap mengedepankan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ada beberapa teman-teman kita yang berkomentar bahwa kalau memang sudah masuk tahap forensik, kita tunggu saja hasil resminya. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa semoga hasilnya transparan supaya polemik ini tidak terus berlarut-larut. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa saya lebih percaya pada hasil pemeriksaan ilmiah daripada opini yang beredar. Dan juga teman kita yang berkomentar bahwa apapun hasilnya nanti, semoga bisa memberikan kepastian kepada publik. Ya teman-teman, itulah pembahasan mengenai perkembangan terbaru terkait pemeriksaan dokumen yang menjadi sorotan publik. Terlepas dari berbagai pandangan yang berkembang, masyarakat tentu berharap agar proses yang sedang berlangsung dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita semua perlu menghormati proses yang sedang berjalan serta menunggu hasil resmi dari pihak yang berwenang. Dengan begitu, informasi yang diterima masyarakat tidak lagi berdasarkan spekulasi, melainkan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang dapat diuji secara ilmiah.
Bagaimana menurut kalian mengenai perkembangan terbaru ini? Apakah hasil pemeriksaan forensik nantinya dapat mengakhiri polemik yang selama ini berlangsung? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI.